Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul khafilun. Surah Al-A'raf, surah ke-7 dari Al-Quranul Karim, ayat 169. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali pengajian subuh ini selain bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita memohon kepada Allah agar Allah bukakan pikiran kita, agar Allah berikan kita ketenangan, agar apa yang kita kaji pada subuh ini bermanfaat, tidak menjadi sebuah fitnah. Kemudian kita juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena jasa beliau sangat luar biasa. Tanpa beliau kita tidak akan menjadi apa-apa. Itulah tadi ayat yang dibaca oleh ananda kita dari rumah tahfiz Az-Zuhuriyah itu, tentang bagaimana Allah memberikan kepercayaan penuh dan jaminan penuh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan, kajian kita pada subuh hari ini tidak tafsir karena itu memang adalah kaplingnya. Tapi saya ingin menjadikan pertemuan subuh ini landasan kaji kita dari surah Al-A'raf ayat 169. Pelan-pelan nanti kita tadabburi ayat ini, kita pahamkan, dan mudah-mudahan kita paham betul apa yang Allah maksud dari ayat ini. Nanti kata Allah, akan banyak penghuni neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Sampai situ berarti kita ini kan manusia. Ada kemungkinan kita nanti masuk neraka. Itu harus diterima karena kita manusia. Oh, saya tidak manusia, saya makhluk tak nampak, jin. Jin pun nanti akan menjadi pengisi neraka. Yang tidak menjadi pengisi neraka selain yang dua itu, binatang, tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau memang kepengen untuk tidak mau masuk neraka, jadi binatang saja. Mengapa Allah menyatakan dua makhluknya ini masuk neraka? Padahal dari semua makhluk Allah Ta'ala ada
malaikat, ada manusia, ada jin, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada batu, gunung. Semua yang ada di muka bumi ini namanya makhluk. Baik yang nampak kita atau yang tak nampak, semuanya makhluk. Ada makhluk yang bergerak, ada yang tak bergerak. Laut makhluk, isinya makhluk. Langit makhluk, isinya entah apapun dari atas sana makhluk. 7 lapis ke bawah sana, kalau ada bor yang bisa melakukan pemboran, semua yang sana itu makhluk. Minyak makhluk. Jadi kaji tauhidnya, semua yang ada di muka bumi ini makhluk. Yang menciptakan makhluk itu namanya Khaliq. Itulah dia Allah. Hukum kausalnya, makhluk bergantung kepada Khaliq. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bisa berbuat apa-apa tanpa izin penciptanya. Karenanya makhluk seperti kita tidak punya kuasa. Kita sudah hafal itu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi apapun yang ada sama kita itu amanah Allah yang suatu ketika akan diambilnya dan nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Kita punya ilmu untuk menjadi ujian terhadap kita, apakah ilmu itu kita gunakan untuk menyampaikan yang hak, sehingga dengan penyampaian kita orang mendapat pemahaman dan orang bisa menjadi lebih baik, atau dengan ilmu kita orang menjadi sesat, maka kita disebut dengan dillu mudhillun. Semua itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Kita punya harta, kita punya jabatan, itu sifatnya amanah, sifatnya titipan, sifatnya sementara. Kapan saja bisa Allah ambil. Anak-anakku yang sedang menghafal Quran, hafalan yang Allah kasih sama kalian itu titipan. Apa yang kalian hafal hari ini, minggu ini, tidak ada jaminan akan hafal minggu depan. Ada orang yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, dibaca di tengah, tarik ke kiri, tarik ke kanan, tarik ke ujung, dia hafal. Tapi tak tahu kita apa penyebabnya. Begitu maju ke depan jadi imam, dia baca Qul ya ayyuhal kafirun, berputar-putar tak sampai kepada lakum dinukum waliyadin. Orang bilang, loh dia itu kan hafiz. Dia lupa. Orang bisa jadi hafiz itu karena izin. Mungkin setelah dia hafal, dia bilang, inilah akibat, inilah hasil dari hafiz saya yang saya pelajari. Alhamdulillah saya setahun hafal 30 juz. Kawan-kawan ada yang sudah 3 tahun belum hafal pun 10 juz. Memang orang tu malas-malas. Ketika itu terjadi, Allah tarik sikit-sikit hafalan itu. Nah, balik ke kaji yang pertama tadi, kenapa manusia itu dinyatakan Allah dan jin itu dinyatakan Allah masuk neraka? Padahal pada ayat lain, manusia ini adalah makhluk yang paling mulia. Lebih mulia daripada malaikat. Dasarnya mana? Bapak-bapak sudah lebih tahu. Di surah Al-Baqarah awal, ketika Allah menciptakan semua langit dan isinya dan sudah ada malaikat, maka Allah ciptakan makhluk yang bernama Nabi Adam.
Ketika itu Allah suruh semua yang sudah ada termasuk malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sujud dalam hal ini bukan sujud pengabdian, karena tidak boleh seorang makhluk manapun sujud untuk mengabdi kecuali kepada Allah. Tapi sujud di situ untuk memuliakan makhluk Allah yang bernama Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Malaikat sujud, tumbuh-tumbuhan sujud. Berarti kita makhluk yang mulia. Di awal Al-Quran Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya. Di ayat lain Allah nyatakan kita ini ahsani taqwim, bentuk yang paling bagus. Kaki dua, tangan dua, letaknya ke atas. Kalau sempat Allah jadikan kita kaki dengan tangan sama-sama meletak sama-sama ke tanah baru bisa berjalan. Dua gendangnya, kalau tidak macam kucing, kalau macam kambing, kalau tidak macam kambing, macam anjing. Jadi kita sudah cukup bagus makhluk ini. Tapi kenapa Allah buat di ayat ini manusia itu masuk neraka, pengisi neraka jahanam? Disebutkan lagi nama nerakanya, Jahannam. Jahannam itu udah paling parah itu. Maka di dunia ini pun kalau kita bilang Jahannam kali kau ku tengok ketawa, itu dah. Ya kan? Banyak di muka bumi ini kalimat-kalimat yang menyakitkan. Anak-anakku, kalian jangan saling menyakiti dengan lisan. Ada kadang-kadang kalimat itu menyakitkan tapi halus. Kita tak merasa tersakiti betul, tapi sakit hati. Contoh begini. Bini kita lagi masak, nyanyi-nyanyi kecil. Karena bini kita ini sering ngaji, salatullah salamullah, dia masak tapi bersalawat. Karena suara istri kita ini cemplang, kita lagi baca koran, kita bilang, mama salawat bagus, tapi lebih bagus lagi diam. Sakit hati enggak dia? Sakit hati, tapi tidak sakit hati kali. Tapi kalau kita bilang, tak usahlah berselawat, macam suara kucing ku dengar, tersinggung nggak dia? Padahal kita umpamakan dengan suara kucing. Kucing itu makhluk kesayangan. Kalau bapak tak percaya, besok tes kepada istri bapak, ku jamin berkelahi kalian. Udah diam, macam suara tetangga tuh yang menggonggong tuh suruh mama, pasti dilemparkannya piring tuh atau kuali tuh. Dulu manggil papa, bang, kau, katanya itu. Karena tersinggung betul dia ketika dia diumpamakan dengan makhluk Allah yang tidak ada disukai orang di muka bumi ini. Kalau diumpamakan dengan ayam masih bisa, diumpamakan dengan burung masih bisa, karena burung itu mahal. Burung lebih mahal ketimbang ustadz sekarang. Iya, saya kan tinggal di Johor. Ada burung yang sampai, ini berapa ini? Ini 5 juta ini, gitu. Ini 10. Ada yang berkelambu tak nampak. Ini berapa? Ini 20 juta ini pak, katanya. Apa beda-bedanya, aku bilang. Nah, kalau yang ini, yang 5 juta ini pagi, asalkan jumpa orang pagi, katanya. Ini mahal pak, 10 juta. Apa bedanya? Selamat pagi. Siang pun kita datang, selamat pagi, katanya. Karena itu yang tahu dia kan. Nah, yang ini, ini mahal ini pak. Ini dididik oleh
ada situ orang yang pandai, orang Islam lah katanya. Jadi Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Siapapun datang Assalamualaikum katanya. Ini berapa? Ini 15 katanya. Baru cuma Assalamualaikum. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bayar 15 juta? Ada, lebih mahal burung ketimbang. Jadi kalau burung umpamanya lumayan, tapi kalau diumpamakan dengan anjing, anjing itu Bapak takut awak, tapi bisa dipelihara untuk menjadi jaga rumah. Cuma hati-hati, anjing ini tak tahu dia mana tamu, mana pencuri. Datang tamu tidak bawa daging, digonggong itu, bum, 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 bum. Keluar tamu, masuk, masuk, masuk. Karena yang datang nih tidak bawa oleh-oleh, tidak bawa daging. Datang pencuri, sebelum masuk dilemparkannya tulang. Pencuri itu masuk. Karena dia tak tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana tamu, mana tak tamu, kalau dia tak dikasih daging. Jadi binatang ini macam-macam ragamnya. Buaya, wah itu gawat. Tapi kalau pandai menjinakkan buaya, ada kera yang bisa memasukkan roti ke dalam mulut buaya. Tapi tak boleh lama-lama di darat. Ya, baik. Kenapa manusia kita ini Bapak nanti masuk neraka? Karena kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena bagi mereka, bagi kita ini, manusia ini, ada namanya qulub, qalb. Ini hurufnya qaf, lam, ba, qalb. Artinya hati. Begitu Bapak tukar huruf qaf dengan kaf, qalbun artinya hati. Bapak tukar huruf qaf dengan kaf, kalbun artinya anjing. Hati-hati Pak bahasa Arab. Kenapa Allah nyatakan kita bakal penghuni neraka? Karena kita dikasih Allah hati. La yafqahuna biha. Hati itu yang ada sama kita itu tidak kita gunakan. Saya buat bahasa pemahaman sederhananya, tidak kita gunakan untuk tempat berseminya keyakinan dan iman terhadap apa yang Allah kasih. Tahu tapi tidak yakin. Beragama nih Bapak perlu tahu dan perlu yakin. Tahu saja tapi tidak yakin, tidak jadi beragama. Ibu-ibu yang di luar sana tahu dia bahwa buka aurat itu haram. Di Quran ada tapi tidak yakin, akhirnya dia tetap buka aurat. Para pencuri koruptor itu tahu dia bahwa yang mencuri itu perbuatan haram, tapi tidak yakin dia, akhirnya tetap mencuri. Yang menyogok itu dan yang disogok itu tahu mereka bahwa al-rasi wal murtasi, penyogok dengan yang menyogok masuk neraka, tahu tapi tidak yakin, akhirnya tetap juga sogok menyogok. Pelacur itu pun tahu dia bahwa pekerjaannya itu dilarang agama, tapi tidak yakin, alasannya banyak. Makanya perlu ilmu. Maka Nabi itu begitu diangkat Allah jadi Rasul umur 40 tahun, ayat yang pertama Iqra. Kita ini pun yang tiap subuh mengaji, tiap kapan mengaji ini dalam rangka Iqra ini. Belajar. Cuman dalam konsep belajar tidak mesti di masjid. Bisa belajar di YouTube.
Maka sekarang sudah hampir banyak masjid yang kosong karena orang tuh bilang udah nanti kan ada masuk YouTube itu aja kita baca kan. Itu aja kita tengok katanya. Nggak apa-apa. Bagus kalau YouTube tuh diputar penuh, kalau dipotong-potong orang baru bala. Bisa belajar dari keadaan. Ada orang jatuh. Iya. Kok jatuh kawan tuh? Itulah tak tengoknya ada lubang situ katanya. Oh, ada situ lubang, ada. Kita nanti jangan lagi jatuh. Karena kalau orang sudah jatuh, kenapa jatuh si anu? Terpleset. Loh, kok bisa ada lubang? Orang di belakangnya mestinya tidak jatuh. Karena sudah tahu dia kawan depannya jatuh karena masuk lubang. Kalau jatuh lagi dia, orang tak kasihan, orang bilang, kata orang. Bodohnya kau, udah ada lubang, nampak kau kawan kau jatuh, masuk kau lagi ke lubang itu. Orang tidak lagi simpati, orang sudah belajar kita, jangan jatuh. Nah, ada orang mati, itu pelajaran yang paling besar yang Allah kasih sama kita, bahwa kita bakal mati. Tak ada nih yang tinggal di muka bumi ini. Untunglah bapak-bapak Allah membuat mati itu tak pakai rumus, tak pakai huruf. Kalau pakai huruf duluan A, saya duluan. Saya beruntung karena masih banyak yang mengiringi saya. Masih ada B, C, D, E, F, G, H, I sampai Z. Bayangkan kalau ada yang huruf Z terakhir meninggal. Zainuddin. Iya kan? Siapa yang mengiring dia? Tak ada lagi, orang dia sendiri. Belalat di situ. Untunglah kadang huruf Z mati duluan, kadang huruf Y mati duluan. Kadang huruf disuka hati Allah Ta'ala karena sudah ada janjinya. Itu pelajaran. Jadi bagi orang kaya pun jangan merasa bahwa kalau sudah kaya tak mati-mati. Pasti mati. Maka sebelum mati infakkan harta, wakafkan harta. Itu pasti dibawa. Bapak-bapak mungkin ada sedikit cerita yang tak tahu saya bermanfaat apa tidak. Ada orang kaya berwasiat. Dia bilang kepada orang kaya ini kan semuanya pakai pengacara, pakai notaris. Nanti kalau aku mati ini bawa masuk ke kubur ke sini. Begitu mati buka wasiat, catatan, bapak ini gini. Udah mati. Anak-anaknya pun heran. Tapi karena anaknya paham bahwa ayahnya ini orang yang beragama, dia tanya, Ustadz ini boleh dibawa? Kata Ustadz itu apapun tak boleh dibawa. Ayah kami itu dulu suka kali ini bawa cerutu gitu. Bisa nggak ininya di kotaknya bawa? Nggak bisa. Jadi apa yang dibawa ayah awak? Tak ada. Harta ini dibagi-bagi. Harta yang tinggal itu dibagi-bagi. Kalau ada diwakafkannya ke rumah tahfiz, itu tinggal itu. Bapak-bapak yang ada di masjid sekarang ini yang belum berinfak ke rumah tahfiz, berinfak. Ini perintah, bukan edaran. Kalau edaran boleh diikuti, boleh tidak. Tapi kalau perintah wajib diikuti. Cuman yang merintahkan ini Ustadz, tidak ada pula jabatan lain-lain, ya kan? Kita kan takut kalau yang memerintahkan itu pejabat. Apa gunanya di situ? Secara ukhrawi, rumah tahfiz itu mendidik anak-anak ini. Selama rumah tahfiz itu digunakan untuk menjadikan anak-anak ini hafiz, yang berinfak tuh mati dia sudah 10 tahun yang silam. Ini dulu rumah tahfiz ini kecil, cuman dibesarkan Bapak Polan. Itu menjadi penerang dia di sana. Saya Ustadz tak bisa sampai begitu kali, itu kan mahal. Udah berapa orang tahfiz di situ? Ada 20. Satu orang berapa? 1 juta. Aku lah setiap bulan 2 juta, 2 orang, selesai. Karena dia minum ke kafe pun 4 juta sekali minum, traktir kawan-kawan. Itu habis itu. Paling kenangan
bapak tuh waktu hidup baik kali. Kalau traktir minum luar biasa. Allah bilang dalam, ya Allah tengok catatan. Malaikat tengok dulu. Memang, ya Allah dia bagus sekali. Kemarin tuh traktir kawan 4 juta, 5 juta, 10 juta. Tapi traktirnya itu traktir untuk dapat bisnis, dapat proyek. Udah dapat, kata Allah. Sudah. Ada nggak ke rumah tahfiz? Tak ada. Ke masjid tak ada. Kemananya? Kemana pun tak ada. Udah gelap kuburan tuh. Jadi jangan merasa hebat orang kaya. Kalau orang kaya itu sebenarnya siapa orang kaya? Orang kaya orang yang bisa menyisihkan hartanya untuk Allah. Kalau dikumpul-kumpulnya bukan kaya itu. Itu sama dengan pemulung. Pemulung itu dikumpul-kumpulnya entah apa-apa. Ini pun kita entah apa-apa dikumpul. Jadi gunakan hati untuk bertempat berseminya keyakinan. Yakin kepada agama nih. Jangan tak yakin, jangan dipermainkan agama, jangan dijual agama untuk kepentingan sesaat. Ada orang terangkat namanya karena agama, maka bantu agama Allah itu. In tansurullah yansurkum. Apa kata Allah konsekuensinya? Wa yusabbit aqdamakum, kau tetap ku bantu untuk menjalankan amanah kau itu, karena kau naik atas nama agama, kau bantu agamaku, kutetapkan kau, kata Allah. Tapi begitu dia duduk di situ, dikarenakan agama mengangkat dia hinakan agama Allah, maka tunggu kehancurannya dari Allah. Kita nggak bisa menghancurkan dia karena yang dihinanya agama Allah. Kalau kita dihinanya bisa kita berkelahi dengan dia. Tapi kalau Allah yang dihinanya, ada orang karena yakinnya kepada agama, karena waktu sehari-hari kerjanya mabuk, berjudi, tapi dia Islam. Jumat salat, puasa, Ramadan paling banyak sedekah, tapi tak tahan puasa karena begitu dia seminggu sebelum Ramadan pergi ke rumah sakit, bagian internis periksa, bapak ini kena mah akut. Jadi bagaimana? Harus makan teratur, jangan terlambat makan. Di fotokopinya ini banyak-banyak surat nih. Begitu Ramadan tak kau tak puasa. Inilah, nah di kau selembar. Aku kena mah akut. Ya kan? Begitu bandalnya dia, anaknya lahir, dipanggilnya ustadz untuk mengazankan. Ya, preman. Wak, aku preman, wak. Tapi kalau untuk agama nih, untuk anak nih, azankan wak. Kenapa diazankan? Kata wak itu, tak tahu aku wak. Cuman ku tengok anak-anak kawanku wak menangis, wah, menjerit anak lahir itu. Begitu diazankan, dia macam menjerit. Coba bapak cari dulu kalau ada di muka bumi ini jiran tetangga yang melahirkan anaknya lahir begitu. Allah ada? Tidak ada. Bagaimanapun jeritnya tangis bayi, begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia mana tuh? Anak bayi yang belum berakal tuh tahu dia ini lafzul jalalah, bukan lafzul setan. Ini tak perlu penelitian, tak perlu pakai ayat. Ini fakta ini. Umar bin Khattab itu kalau dibanding dengan preman sekarang, ku bilang dengan kawan-kawan, kau kalau preman kau jangan menjadi preman kecil begini, ku bilang. Tak ada banding preman kau nih dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ke kemana-mana bawa pedang, asalkan ada orang mau sholat dia empang. Mendengar nama Islam saja jijik dia. Satu hari marah, kira-kira begitulah. Kau jangan kau sok-sok preman di kampung nih. Mau kau cari Muhammad, mau kau embat dia apa pula? Adik kau Fatimah Islam. Hah? Wah, diputarnya haluan tuh. Pacunya kudanya itu ke sana, dapat. Adiknya Fatimah sedang baca Quran surah Toha. Apa yang terjadi, Bapak?
Umar yang kejam begitu tunduk luluh dengan kalimat Toha, surah Toha. Itu Umar yang tidak punya nilai Islam. Jadi kalau ada orang yang punya nilai Islam dan dia berislam, jijik dengan kalimat Allah, kita tidak tahu lagi sebejat apa dia di muka Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang sama anak saya di mobil. Di mobil itu ada 3 kaset itu. Arti kaset itu bisa ditukar-tukar, kadang ini kadang itu. Sekarang saya punya flash disk. Kalau saya bawa mobil sendiri, flash disk itu Bismillahirrahmanirrahim, kadang surah Al-Quran lah. Masuk anak saya yang lajang tuh, wah papa kuno, tukar ini pak musik rock. Wah, yaudah nggak apa-apa. Saya tanya, Jaki tahu artinya nak? Enggak. Kalau nggak tahu kenapa didengarin? Lain lagi nanti lagu dangdut. Tapi lama-lama sekarang anak saya itu suka dengar Quran. Anak-anak biasalah. Tapi kalau orang yang sudah berilmu, itu cuma 2 gendangnya. Mungkin Allah kasih dia bukan cobaan tapi bala kepada kita-kita yang tidak suka kepada Al-Quranul Karim. Itu bala Bapak, azab itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang kedua, kenapa kita ini nanti masuk ke neraka? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Saya buat pelan-pelan supaya bisa diingat. Karena Allah kasih kita mata. Nih mata, nih. Ada ini semua. Tapi mata ini tidak kita gunakan untuk menengok semua ciptaan Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ajak bapak-bapak, nanti coba praktekkan. Saya praktekkan Bapak. Saya tidak berani mengajak sebelum saya praktekkan. Nabi Muhammad, dia sholat dulu baru diajaknya orang sholat. Saya jarang mengajak orang berinfak karena saya pun kadang-kadang tidak berinfak. Tapi kalau yang ini sudah saya praktekkan, saya ajak Bapak mempraktekkannya. Macam mana itu praktekkannya Bapak? Nanti Bapak sampai rumah, jangan di sini dipraktekkan, nanti bisa bahaya Bapak. Sampai nanti rumah, kan Bapak sudah hafal mana kamar, mana ini, mana dapur. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata istri atau anak. Baru pulang ngaji Pak, iya. Begitu Bapak masuk ke rumah, ambil sapu tangan, tutup mata nih gini. Bapak jalanlah hanya untuk ke kamar. Jalanlah ke kamar. Saya barangkali tidak mendahului yang kuasa, tapi saya jamin Bapak akan jalan pelan, gamang. Kalau kencang pasti Bapak tabrak ini itu segala macam. Padahal Bapak sudah hafal di rumah tuh. Ibu juga begitu, masalah, tapi tutup mata. Udah ibu tahu sini garam, sini cabai, sini merica, sini minyak makan. Hidupkan kompor, masak. Coba mana tadi telur ini mau digoreng, mana ini? Salah tangan ibu masuk ke sini. Begitu hebatnya Bapak mata. Itu baru menengok yang biasa. Tadi Adinda ini saya minta tolong dulu Quran, saya bilang kasihnya Al-Quran terjemah. Begini mata tuh lupa pula bawa senter. Ada yang besar saya bilang, tak pakai terjemah nggak apa-apa lah, ulang. Ini nampak sedikit nih. Watu alaihim taba'alladzi, nampak. Kalau yang tadi itu tak nampak. Allah sudah cabut nikmat mata tuh. Nah, mata ini Allah kasih sama kita supaya bisa kita fungsikan untuk meniti hidup, dan Allah kasih supaya kita bisa membaca
Al-Quran, membaca yang nampak, membaca yang tak nampak, supaya kita lebih dekat kepada Allah, bukan lebih jauh dari Allah. Allah kasih kita mata supaya nampak kita surat apa yang mau kita teken. Oh, baca dulu. Surat ini menyakitkan tidak? Menyakitkan, jangan. Karena kau tak lamanya di sini. Jangan gara-gara sebentar nanti kau orang tak suka sama kau. Iya ya, bahaya juga ini. Itulah guna mata, satu di antaranya. Maka kalau tak kita gunakan itu nanti di neraka bagian kita. Saya tak cerita neraka karena kita belum tahu bagaimana panasnya neraka itu. Belum ada yang pulang. Cuman kalau kita baca, kita dengar cerita ceramah para ulama, kita baca buku. Jadi kalau ada orang yang terpijak bara api neraka, baranya ya, terpijak, itu di sini meleleh ubun-ubun nih. Terpijak satu bara api neraka, panasnya naik ke atas, tek, meleleh di sini. Cuman ini kan tak bisa saya bilang karena ada orang bilang, apa betul Ustaz, aku sudah sampai. Maka tak usah yang begitu-gitu. Usahlah cerita neraka, cerita kirim doa saja. Ada kadang-kadang orang, alah Ustaz, ngapailah kita berdoa sama orang meninggal, tak sampai itu katanya. Tak saya bilang mati kau dulu baru kami kirim doa, kasar pula awak. Nanti kalau begitu kasar bisa nanti katanya diadukannya membuat perasaan tak menyenangkan. Kadang-kadang datang membuat dalil, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa doa kepada orang mati itu sampai. Naik kadang-kadang darahku ke atas, ku bilang tak usah kau solat mayit sejak hari ini. Kalau ayah kau mati, jangan kau solatkan. Mak kau mati, jangan kau solatkan. Adik kau mati, jangan kau solatkan. Loh, kok kasar kali Ustaz? Tapi kau bilang tak sampai, tak ada gunanya doa. Coba kau baca takbir kedua daripada solat mayit. Apa? Pertama Fatihah, kedua, ketiga. Kalau laki-laki Allah maghfir lahu, perempuan Allah maghfir laha. Kalau banyak-banyak Allah maghfir lahum, itu doa apa tidak? Nah, kalau tak yakin sampai doa itu kepada yang mati, tak usah sholatkan orang mati. Atau robah bacaan doa itu. Itu kalau tak digunakan hati, tak digunakan mata untuk menengok dunia ini. Ketiga, walahum azanun la yasma'una biha. Allah kasih dia kuping tapi dia tidak mendengarkan, tidak digunakannya untuk mendengar kalimah-kalimah thayyibah. Memang ada orang kalau lagu rock didengarkan terang pikirannya. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Semalam saya makan dengan satu orang kawan, tapi umurnya jauh di bawah saya. Dia merokok. Aku bilang begini, kau berapa bungkus satu hari? 2. Oh sama lah kita dulu. Aku bilang, Ustaz dulu perokok? Ya perokok lah. Aku bilang, aku 2010 berhenti. Apa rokok Ustaz dulu? Samsu sama Sampurna. Oh akuin aja 2 bungkus katanya. Aku bilang coba dulu pelan-pelan kau berhenti. Ustaz dulu aku bukan pelan-pelan, tiba-tiba berhenti. Aku bilang, bisa? Ya bisa aku bilang. Aku begini Ustaz katanya. Udah pernah aku berhenti merokok, batuk aku. Begitu aku merokok, tak batuk katanya. Ya, awak pun tak tahu jawaban dia apa tidak ya kan? Tak merokok dia katanya, dia batuk. Begitu merokok sehat. Udahlah aku bilang. Cuman aku tak tahu, tak pernah aku tengok ada bacaan merokok itu menyehatkan. Yang ada gambar orang kerongkongan rusaknya aku bilang. Iya kan? Tapi udahlah itu kan pengalaman dia itu. Maksud saya apa? Ada orang kadang-kadang dibalikkannya fakta tuh. Memang ada orang begitu dengar lagu rock, begitu dengar ngaji, aku Ustaz minta izin lah katanya. Tak bisa aku lama-lama mengaji karena aku mengantuk. Alhamdulillah. Gue bilang, itu nikmat Allah. Iya, apa Ustaz ngejek katanya. Bukan.
Berapa banyak sekarang orang minum pil tidur baru bisa tidur. Awak tidak perlu pil tidur, datang aja ngaji tidur, gue bilang. Kan lumayan itu. Banyak kan orang yang tak bisa tidur. Tap. Itu bangunnya tak segar. Ini asalkan dengar suara ngaji. Jadi nanti kalau ada orang yang datang dia memang tidur, alhamdulillah Allah kasih dia nikmat. Ya kan? Itu bagus. Yang tidak bagus tuh kalau ada suara azan, suara iqamah, suara Quran, dia pun aduh. Kita tak tahu, ya Allah, ini apa yang kau kasihkan sama orang yang seperti ini. Tak bisa kita ribut. Karena itu hak pribadi dia untuk tidak suka mendengar kalam Allah. Itu bukan urusan dia dengan kita, itu urusan dia dengan Allah. Kalau sudah urusan dengan Allah, ya minta berdoa sama Allah Ta'ala. Di rumah orang ada orang berkelahi, jangan kita ikut campur tangan. Salah-salah kita ditempeleng lakinya. Apa urusan kau mengurus bini, ikut pang, kata berkelahi. Rumah dia sebelah dinding rumah awak, ribut perang. Datang ke situ. Kalian jangan ribut, tegang gua tidur, pindah kau, katanya. Kan bertengkar kan? Maka ya Allah, apalah yang salah dengan jiranku ni, ya Allah. Kau yang maha tahu, ya Allah. Tolong tetapkan hati mereka untuk taat kepadamu, ya Allah. Jadikan mereka saling menyintai, ya Allah. Sebentar itu kalau Allah mau balikkan hatinya. Tapi kadang-kadang Allah biarkan dia begitu. Ada kawan saya, kawan kuliah ini, tapi sekarang udah entah di mana dia nggak tahu. Waktu kuliah, kau tak sholat, gue bilang, kau sholat. Kau tengok yang tak sholat tuh, katanya. Kaya, kita sholat, makan pun payah, katanya. Kalau tak ada kawan, mau telur itu dibagi dua untuk siang sama malam, katanya. Waktu itu saya berpikir juga, iya pula ya, yang sholat ini kenapa kok miskin-miskin? Yang tak sholat itu kenapa kaya-kaya? Ternyata saya baru tahu kadangkala Allah uji orang miskin itu karena Allah sayang sama dia, karena dengan miskinnya itu dia dekat sama Allah. Allah kasih kawan tuh kaya, tak sholat terus kaya-kaya. Ini namanya istidraj, supaya memang kita jurumus. Inilah hukuman bagi orang yang tidak mau menggunakan hati, mata dan telinga di akhirat. Tapi di dunia, kata Allah, ulaika kal an'am, mereka yang tadi itu kal an'am, seperti binatang. Saya pikir Allah Ta'ala ini luar biasa lah ini. Ini bukan sindiran lagi ini. Kalau yang lain itu kan ada sindir, afala ta'qilun, apakah kau tak berpikir? Kalau kita buat bahasa Medannya, apa kau tak berotak? Kan begitu kan, itu masih sindiran. Tapi kalau begini macam binatang awak. Kalau ini pun tidak lagi dipahami oleh kita, bagaimana lagi Allah memberikan ayatnya kepada kita? Kalau an'am sama dengan binatang. Disambung Allah ayat itu, balhum adal, orang itu lebih gawat, bahasa saya, lebih parah, lebih daripada binatang. Apa iya manusia ini bisa lebih gawat dari binatang? Di halaman rumah saya ada tanaman, Pak. Saya agak rajin bertanam karena suka saya itu nyiram itu segala macam lah. Ada daun sop, siram, tahu-tahu habis. Ada dunubi yang pakai keriting tuh, dunubi habis. Kok bisa habis? Rupanya ada kambing. Ya udahlah, berarti kambing yang
Angkat, ganti, besok hilang sama pot-potnya. Apa kambing yang ngambil itu, Pak? Hah? Berarti manusia lebih parah daripada ulaika humul ghafilun, itulah orang-orang yang lalai. Jadi ayat ini mengunci kepada kita, kalau mau jadi manusia yang kamil, yang sempurna, yang tidak masuk neraka nanti di akhirat, yang tidak Allah samakan dengan binatang, jangan lalai. Lalai itu artinya fokuslah, seriuslah, tekunlah belajar agama, pahami, yakini dan amalkan. Itu saja. Jangan pakai tanya jawab. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua mudah-mudahan Allah berikan kita iktibar dan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa mata kami, dosa mulut kami, dosa kuping kami, dosa tangan kami, dosa kaki kami, dosa seluruh badan kami ya Allah. Andai kata tidak Engkau berikan kepada kami keampunan, jadilah kami hamba-Mu yang paling merugi ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, hati kami ini berbolak-balik di masjid kami takut kepadamu, pengajian kami takut kepadamu, tapi di kantor kami takut kepada pimpinan kami. Ketika terdengar suara azan kami mau sholat ya Allah, tapi terdengar suara musik kami kadang-kadang lalai sholat ya Allah. Ya Allah, tetapkan hati kami untuk istiqamah kepadamu ya Allah, untuk taat dengan ajaranmu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kuasa kami kecuali Engkau berikan kepada kami kekuatan, terutama kami mohon kepadamu ya Allah, kekuatan iman, amal dan takwa. Ya Allah, siapapun di antara kami yang Kau berikan amanah untuk menjabat apapun ya Allah, sayangi mereka ya Allah, tunjuki mereka ya Allah. Jangan jadikan tangan mereka untuk menandatangani sesuatu yang tak bermanfaat ya Allah. Jangan jadikan lisan mereka untuk mengucapkan sesuatu yang tidak Kau ridhai ya Allah. Nabi-Mu sudah berpesan, sebaik-baik lidah adalah lisanan zakira, atau fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bercakap dengan baik tetap diam ya Allah. Tolong Kau berikan ketenangan kepada kami, khususnya dalam rangka mendekati bulan suci-Mu Ramadan ya Allah. Ya Allah, hari ini sudah ada aba-aba dari sekitar untuk tetap melakukan sesuatu agar tidak melakukan kerumunan dalam rangka melaksanakan ibadah ya Rahman. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kami hakul yakin ya Allah, tidak ada makhluk yang bergerak tanpa izin-Mu ya Rahman. Tolong gerakkan semua makhluk yang bisa merusak ibadah kami jauh dari masjid ya Allah, jauh dari pengajian ya Allah. Jauhkan kami semua dari makhluk-Mu yang menakutkan ya Allah. Dan jangan Kau jadikan kami orang yang lebih takut kepada makhluk-Mu, tapi jadikan kami lebih takut kepadamu ya Allah ya Rahman. Andai kata kami harus menutup mata kami memenuhi panggilan-Mu sampai ajal kami ya Allah, akhiri kalimat kami dengan la ilaha illallah ya Rahman. Lindungi Sumatera Utara, lindungi Medan, lindungi Indonesia dari seluruh azab dan bala-Mu. Istajib du'ana ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.